Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan segera memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita mau tujukan kepada Tuhan, memuji, menyembah akan Tuhan. Sambil kita menyanyikan pujian yang berkata, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku, kau Tuhan. Kekuatan dalam hidupku, percaya hanya kepadamu. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Lebih sungguh lagi katakan, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Amin. Tuhan penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Glory, glory. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik. Hanya kepadamu kami berseru. Haleluya, haleluya, haleluya.
kasih, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Tuhan. Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu, kebaikan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami siap ya Tuhan mau memuji, memuliakan akan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau bergirang bagi nama Tuhan sambil kita menyanyikan pujian yang berkata, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Amin. Haleluya. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada
ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Katakan Yesus, Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Raja, Dia Raja segala raja, Dia Raja, Raja. Haleluya, puji Tuhan. Yesus adalah Raja di atas segala raja. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hidup karena anugerah-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, dapat ku banggakan semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Amin Tuhan. Selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah hamba-Mu boleh dapat memberitakan firman-Mu sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala, Ibu Pendeta VB.
Puji Tuhan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana. Saya yakin sukacita Allah tetap menyertai kita semua, sebab tidak ada yang kebetulan pagi hari ini kita akan beribadah bersama walaupun melalui online dan sebagainya. Puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita belajar kembali dari kebenaran firman Allah. Saya akan buka dulu di dalam Bilangan pasal 21 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Bilangan pasal 21 ayat 5 sampai ayat yang ke-9, saya akan membacakannya. Ayat 5. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Ayat 6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Ayat 7. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Ayat 8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup." Ayat 9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya memberikan satu tema di renungan firman Tuhan pagi hari ini, ya, tentang bosan firman. Ya, bosan firman itu tanda celaka. Saudara, dikatakan mereka berkata-kata melawan Allah dan manusia. Ya. Kata-kata yang dikatakan orang-orang yang bosan akan firman itu, ya, bukan hanya kepada Musa, tetapi juga kepada Allah. Ya. Pemimpin umat Tuhan akan mengalami hal ini juga. Ya. Tampaknya ini perkara kecil, tetapi akibatnya dahsyat, ya. Hukuman langsung dikirim Tuhan dan banyak orang yang mati. Saudara, sebelum saya melanjutkan, ini berbicara tentang bagaimana bangsa Israel dikatakan mereka dibawa oleh Musa, dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir, ya. Dan dikatakan mereka mendapat makanan mana dari Allah. Setiap pagi mereka tinggal mengambil itu mana dan mereka makan. Lalu mereka dikatakan di sini mereka merasa muak dan sebagainya dengan makanan yang disediakan. Mana juga berbicara tentang firman Tuhan, ya. Atau roti juga berbicara tentang firman Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, tentu semua orang beriman juga harus tahu supaya jangan mati rohaninya dan hilang keselamatannya gara-gara karena bosan akan firman Tuhan. Kalau saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh bangsa Israel di ayat yang ke-5b, di situ dikatakan, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir?" Ya. Seolah-olah mereka berkata, "Kami keluar dari Mesir supaya mati ya." Ya. Sepertinya mempersalahkan Musa, "Engkau membawa kami keluar dari Mesir supaya mati."
Ini yang dituduhkan orang Israel kepada Musa. Mereka menyesal mengapa mereka mau keluar dari Mesir. Mereka merasa lebih baik tinggal di Mesir menurut mereka. Ya. Ini orang-orang yang tidak percaya dan buta, sehingga menyesal dan bersungut-sungut. Tetapi orang yang percaya akan firman Allah, ya, dan mereka celik mata rohaninya, akan mendapatkan bahwa justru keluar dari Mesir itu untung besar. Bahkan itu berbicara tentang kekekalan kalau kita melakukan atau percaya akan firman Tuhan. Memang ya, kalau tujuannya hal-hal daging ya dan fana ya, ia merasa lebih rugi ya, sebab Tuhan tidak memberkati orang-orang yang kedagingan ini. Tetapi kalau tujuannya hidup yang kekal, ia akan untung. Sebab selain mendapat hidup kekal, juga semua fasilitas untuk hidup di dunia juga didapatkannya. Ya, didapatkan dengan cukup, bahkan limpah. Kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Amin. Haleluya. Ya, ini janji Tuhan. Ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh bangsa Israel, ya. Kalau saudara baca di ayat kelima, di ayat 5 di 5C, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, ya. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Tidak ada roti, tidak ada air di sini, kata mereka. Memang roti dan air ya seperti di Mesir tidak ada ya. Tetapi kalau toh ada, mereka akan menderita ya, sakit dan mati sebab roti dan air Mesir tidak mungkin mencukupi gizi dan hidupnya untuk 40 tahun. Sebetulnya Israel sudah diberi Tuhan jauh lebih baik dari apa yang mereka dapatkan di Mesir. Mereka menjadi sehat dikatakan dan tidak berpenyakit selama 40 tahun. Bukankah ini hal yang lebih baik daripada ada di Mesir? Ada di Mesir mereka diperbudak. Mereka bisa sakit. Ya. Mungkin ada roti di situ, tetapi mencukupikah gizi buat mereka hidup untuk 40 tahun? Saudara, apa yang disediakan Tuhan bagi umatnya itu jauh lebih baik dari yang dituntutnya. Haleluya. Ya, yaitu kecukupan, kepuasan hidup. Kepuasan hidup bisa bicara tentang roti, ya. Akan lebih baik dikatakan. Juga sukacita dan kesegaran, ya. Ini juga bisa berbicara tentang air, ya, kesegaran dari sorga. Seringkali kita bisa rasakan hati ini seperti ada sukacita sorga, ada suasana sorga, ya. Sepertinya kita rasakan ada kedamaian. Tetapi sebab bercintakan dunia, bercintakan Mesir, mereka menjadi bodoh, menjadi buta, dan tidak bisa menikmati berkat Allah yang indah-indah. Saudara, bahkan kata-kata yang diucapkan oleh bangsa Israel, kata-kata yang mereka sampaikan itu berbicara kepada Allah, ya. Bukan cuma kepada Musa, tetapi itu sampai kepada Allah, ya. Apa yang mereka katakan, ya. Kalau saudara baca coba di ayat 5, masih di ayat 5 di bagian akhir.
Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Dan makanan hambar ini dikatakan, ya, makanan hambar. Terjemahan lama berkata roti yang terlalu hina, ya, terjemahan lama. Kalau melihat dari terjemahan lama dikatakan, ya, makanan hambar ini adalah roti yang terlalu hina. Dalam terjemahan baru dikatakan makanan hambar, ya. Roti atau mana tadi saya sudah singgung bisa dilambangkan sebagai firman Tuhan, ya. Saudara, Tuhan menyuruh kita memperhatikan firman Tuhan. Sebab ini kunci hidup berbahagia di dunia dan juga di sorga. Coba kita lihat dulu dalam Amsal Soleman 4 ayat 20 sampai ayat 22. Amsal Soleman 4 ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ayat 21. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Ayat 22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Haleluya. Tadi saya katakan, ya, bahwa ini adalah kunci hidup, ya, kunci hidup bahagia di dunia dan di sorga. Itulah sebabnya Tuhan menyuruh kita memperhatikan firman Tuhan. Arahkan firman Tuhan dalam hidupmu. Ayat ini. Karena ini adalah kunci kebahagiaan. Haleluya. Puji Tuhan. Bahkan kalau kita lihat juga dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ini yang Tuhan mau, supaya kita memperhatikan firman Allah, merenungkannya. Kesukaannya firman Allah, merenungkannya siang dan malam, supaya engkau berbahagia di dunia ini, juga di sorga. Apa yang dikerjakannya akan berhasil, kata ayat ini. Haleluya. Umat Tuhan yang tidak percaya akan kehilangan segala berkat-berkat atau janji-janji Allah. Tetapi yang mengerti, yang percaya kepada janji firman Tuhan, dia akan alami itu. Dia akan melihat seperti firman Allah berkata, ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, ternyata tidak semua umat Tuhan mau memperhatikan firman Tuhan. Seperti orang Israel, ya, yang bosan terhadap mana atau kepada firman Tuhan. Ya, mana yang datang berhari-hari, datang berkali-kali, mereka merasa bosan. Mereka berkata, aku muak dengan makanan yang hambar ini, dengan makanan yang hina ini, roti yang terlalu hina dalam terjemahan lama. Ya, demikian juga ternyata saudara, ya, ada cukup banyak umat Tuhan yang tidak peduli akan firman Tuhan, yang meremehkan, menyia-nyiakan firman Allah, ya, bahkan juga menghina firman Allah dan membuangnya. Haleluya. Saudara,
yang memperhatikan firman Tuhan, ya, yang memperhatikan firman Tuhan pun tidak semuanya betul. Seperti dikatakan di Alkitab, orang Farisi, ya, yang ahli firman Tuhan. Tetapi sebetulnya mereka menolak firman Tuhan. Hanya tahu tetapi tidak melakukannya. Kita harus taat, ya, akan seluruh firman Tuhan. Dan dengan Kristus kita akan sanggup melalui segala sesuatu bersama dengan Dia. Haleluya. Masih ingat dalam Filipi pasal 4? Coba kita akan lihat Filipi pasal 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Berarti kita bukan sendiri. Sanggup bukan karena kekuatan sendiri, tetapi karena Dia memberi kekuatan kepada saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Orang yang cinta Tuhan akan cinta firman-Nya, akan cinta akan sabdanya. Tetapi orang yang memperhatikan firman Tuhan itu juga masih terbagi-bagi, ya, dalam beberapa golongan. Seperti yang diceritakan dalam Matius pasal 13. Ya, di situ diberikan perumpamaan, yaitu mereka yang memperhatikan firman Tuhan, ya, dengan hati yang seperti jalanan, seperti tanah berbatu-batu, seperti tanah berduri, dan seperti tanah yang subur dikatakan. Mereka itu mendengar firman Tuhan, tetapi ya, terbagi-bagi beberapa golongan. Ada yang menyiapkan hati yang subur atau tanah yang subur, tetapi ada yang berbatu-batu. Mengapa dalam pemberitaan firman Tuhan yang wajar, ya, ada yang merasa bosan terhadap firman Tuhan. Ada yang cinta dan sangat bergairah kalau dengar firman Tuhan. Tapi ada juga yang merasa bosan. Ada orang yang selalu mengeluh bosan. Muak. Diulang-ulang. Ya. Wah, khotbahnya diulang-ulang. Firman Tuhannya diulang-ulang. Muak. Sudah tahu semuanya. Padahal masih banyak hal-hal baru yang kita bisa dengar. Firman Allah berkata, ya, firman-Nya itu akan baru setiap hari bagi yang merasa bergairah akan firman Allah. Yang merasa perlu firman Allah akan merasa baru setiap hari. Walaupun ayat yang dibaca sama, tetapi kita merasa baru setiap hari. Mengapa sampai begitu? Ya. Sampai merasa bosan, merasa muak. Wah, itu lagi khotbahnya. Ayat itu lagi. Saudara, mengapa bisa begitu? Saya berikan satu perumpamaan. Maaf saudara, ya. Kalau anjing, ya, diberi makanan yang bergizi, diberi makanan nikmat, dan juga makanannya itu bersih. Ya, mungkin yang ngasih juga cuci tangan dulu, seperti sekarang semua harus cuci tangan, sabun dulu, ya, harus bersih. Mungkin makanan yang disiapkan untuk anjing ini semuanya bersih, bergizi, bermanfaat, nikmat dan sebagainya. Ya. Lalu anjingnya muntah-muntah. Ya. Pasti bukan karena makanannya, pasti anjingnya yang sakit. Ya, apalagi yang lain nggak ada yang muntah-muntah, cuma anjing satu ini yang muntah-muntah, yang lain enggak. Ya, saya cuma kasih perumpamaan ini, saudara, maaf, supaya memudahkan menangkap. Ya, saya berikan perumpamaan ini. Orang yang sering bosan dan jemu pada firman Tuhan, biasanya ada sesuatu yang tidak beres dalam dirinya.
yaitu tidak ada pekerjaan Roh Kudus. Mengapa? Biasanya sebab dosa, sebab percintaan dunia, ya. Hatinya mungkin bercabang, malas memelihara hidup rohaninya, baik malas memelihara ya ibadahnya, doanya, pelayanannya, ya, bersekutu dan tidak mau pikul salib, ya. Malas pelihara hal-hal rohani. Orang seperti ini akan meremehkan firman Tuhan dan menyia-nyiakan dan membuang firman Allah. Sebaliknya, orang yang rohaninya sehat, ya, sangat mencintai dan menghargai firman Tuhan lebih dari emas, lebih dari madu, lebih dari nafkah, ya. Firman Tuhan disimpan baik-baik dalam hatinya. Dia menghargai firman Allah lebih dari emas, lebih dari kekayaan apapun bagi dia. Sebab dia sangat mencintai firman Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kiranya kita boleh diingatkan kembali oleh Tuhan betapa pentingnya kita mencintai firman Allah. Dan sebaliknya, tadi saya katakan orang yang tidak mencintai firman Allah, orang yang bosan firman Tuhan, tanda celaka, ya. Bangsa Israel mati. Coba kita lihat kembali dalam Bilangan tadi. Bilangan pasal 21 di ayat yang ke-6. Saya ingin bacakan di ayat yang ke-6. Bilangan 21 ayat yang ke-6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati, ya. Banyak dari orang Israel yang mati. Karena apa? Bala ular tedung. Akibat menghina mana itu sangat dahsyat, ya, di hadapan Allah. Haleluya, ya. Di hadapan Allah itu sangat dahsyat. Akibat menghina. Haleluya. Makanan yang hambar ini, roti yang hina ini, mereka menghina. Dan dikatakan, ya, akibatnya sangat dahsyat di hadapan Allah bagi orang-orang yang bersungut-sungut, ya. Kalau kita melihat saudara di Alkitab juga bagaimana ada orang-orang yang juga bangsa Israel yang bersungut-sungut, ya. Orang yang bersungut-sungut itu sudah 10 kali baru dihukum mati. Tetapi mereka mati tidak sekaligus, melainkan satu persatu selama 40 tahun. Ya, perhatikan baik-baik. Orang yang bersungut-sungut itu sudah 10 kali baru dihukum mati, ya. Tetapi tidak sekaligus, satu persatu selama 40 tahun. Tetapi perhatikan baik-baik. Orang yang menghina firman Tuhan langsung mati waktu itu. Ya. Langsung mati waktu itu juga. Dan jumlahnya banyak dikatakan. Ya, saudara, mereka digigit ular tedung. Ini lambang dari iblis, ya. Ular tedung ini lambang dari iblis. Orang-orang yang tidak suka firman Allah akan mudah menjadi korban pekerjaan setan. Mereka yang bosan akan firman Tuhan, tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi mereka masih merasa sudah tahu semuanya, tetapi mereka tidak mengerti kebenaran itu, sehingga tidak tahu mana yang benar, ya. Dan kena tipu segala pikiran dan falsafah duniawi yang dari iblis. Sebab itu, ya, dikatakan, ya, karena percaya dusta setan, karena percaya akan perkataan iblis, maka membawa orang itu menjadi binasa. Coba kita akan lihat dulu Yeremia pasal 8. Yeremia 8 ayat 17. Yeremia 8 ayat 17. Lihatlah, aku melepaskan ke antaramu ular-ular beludak yang tidak dapat dimanterai,
yang akan memagut kamu. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang menghina, ya, orang yang menolak kebenaran firman Tuhan itu dilepaskan Tuhan. Sehingga menjadi korban dari kuasa yang menyesatkan, ya. Mereka jadi percaya kepada dusta yang di belakangnya adalah didalangi oleh iblis. Dan mereka menjadi binasa. Haleluya. Saudara, hati-hati, perhatikan baik-baik. Akibat menghina mana itu? Atau akibat kita menghina firman Tuhan. Sangat dahsyat di hadapan Allah. Haleluya. Saudara, coba kita kembali kepada bilangan tadi. Bilangan pasal 21 ayat yang ke-7. Bilangan 21 ayat yang ke-7. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Ya, di sini bangsa Israel mulai bertobat dan mereka mengakui, dia berkata, ya, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan kepada engkau, kepada Musa. Ya. Bangsa Israel mulai bertobat. Orang Israel yang masih hidup mengakui dosanya, ya, menyesal dan dikatakan minta ampun kepada Tuhan. Mereka melihat, ya, banyak orang-orang dikatakan orang-orang yang meremehkan firman Tuhan, ya, telah mati dipagut oleh ular atau digigit oleh ular. Ini berbicara tentang mati rohani, saudara, ya. Orang yang meremehkan firman Tuhan, orang yang tidak percaya firman Allah, orang yang menghina firman Allah, dikatakan mati digigit ular tedung. Ini berbicara tentang mati rohaninya. Hidup yang tidak ada damai. Orang yang mati rohaninya tidak ada damai sejahtera. Ya, tidak ada ketenangan. Hidupnya menjadi pahit dan tidak ada keselamatan kekal. Saudara, mereka akan hidup menurut cara duniawi. Ya. Hidup yang tidak sejahtera. Hidup itu cuma umpan seketika saja. Ya, yang diumpan oleh iblis hanya seketika dan sebenarnya itu pahit. Mereka yang masih hidup dikatakan, ya, ada yang sudah sadar dan mau bertobat. Dia minta kepada Musa, doakan kami, minta supaya didoakan oleh Musa supaya Tuhan mengampuni, Tuhan menolong kembali, ya. Saudara, orang yang bosan akan firman Tuhan, hendaklah segera bertobat supaya tidak sampai mati dalam dosa dan bahkan dilanjutkan dalam neraka. Ya, kalau tidak ada pengampunan dari Tuhan, maka ujung-ujungnya sampai binasa, sampai kepada neraka. Tetapi kalau kita mau bertobat, kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan akan ampuni kita. Amin. Puji Tuhan. Lalu dalam Bilangan pasal 21 ayat yang ke-8, saya akan bacakan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Ya, saudara, Allah berkata kepada Musa untuk membuat ular tembaga, ya. Lalu dinaikkan di kayu, di atas kayu salib, di situ dibuat ular tembaga, ya. Ular tembaga yang menyembuhkan dikatakan. Tuhan memberi jalan supaya sembuh, ya, dengan memandang ular tembaga dikatakan. Mengapa yang dipakai, ya, justru ular tedung?
tetapi dari tembaga dikatakan. Ini gambaran pekerjaan iblis, bukan ular, ya, yang dihukumkan. Jadi saudara, ini berbicara tentang gambaran pekerjaan iblis yang dihukumkan, ya. Tadi dikatakan ular tembaga. Tembaga bisa berbicara yang dihukumkan, ya. Ini pekerjaan iblis yang dihukumkan dalam tubuh putra manusia Yesus yang disalib di Golgota, ya. Kita semua mengakui bahwa Yesus mati di atas kayu salib karena menebus dosa manusia, menebus dosa saya dan saudara. Haleluya. Kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib, siapa yang bisa menebus dosa kita? Sebab semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Tetapi darah Yesus yang tidak pernah mengenal dosa sudah rela mati di atas kayu salib demi menanggung dosa kita. Haleluya. Coba kita lihat dulu dalam 1 Yohanes 3 sebagai ayat terakhir. 1 Yohanes 3 ayat 5 sampai ayat 8. 1 Yohanes 3 ayat 5 dan ayat 8, ya, 5 dan ayat 8. Atau saya bacakan di ayat 5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Dikatakan di dalam dia tidak ada dosa, ya. Dia telah rela menyatakan dirinya supaya menghapus segala dosa kita. Di sini, ya, ular tedung ini, di sini pekerjaan iblis dihancurkan oleh putra manusia Yesus. Diletakkan di atas salib itu, ya. Ini berbicara tentang pekerjaan iblis dihancurkan oleh putra manusia Yesus. Sebab itu, ya, kita bisa diampuni oleh salib Kristus, ya. Kita diampuni oleh salib Yesus dan mau memikul salib Kristus, kita bisa tetap bebas dari segala pengaruh dosa. Haleluya. Saudara harus mau pikul salib, mau mematikan keinginan daging, maka kasih akan firman Tuhan akan bersemi kembali dalam hatinya. Kalau dia mau pikul salib, mau mematikan keinginan dagingnya, memandang kepada salib Yesus, minta pengampunan kepada Yesus, maka akan bersemi kembali dalam hatinya kasih akan firman Tuhan. Ia akan bersuka cita dan kembali mencintai firman Tuhan lagi. Jangan terlambat, ya. Jangan terlambat. Kalau ada di antara kita yang mulai bosan, mulai bersungut-sungut akan firman Tuhan, jangan diteruskan, ya. Jangan sampai terlambat. Jangan meniru-niru orang-orang Kristen yang duniawi, ya. Nanti terlambat dan menjadi binasa. Hargai firman Tuhan, cintai dan taati. Haleluya. Saudara, sebab masing-masing akan mendapatkan hasilnya. Apa yang dibuatnya, kalau dia mencintai firman Allah, maka dialah yang akan menerima hasilnya. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita bersama pagi hari ini. Mari saya mengajak setiap saudara berdiri bersama-sama. Kita menyanyi sebuah pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Haleluya. Puji Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku.
Di setiap langkahku percaya, Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roda jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. haleluya, haleluya. Engkau yang ku nantikan Tuhan. Pertolongan-Mu di tempat yang maha tinggi akan menjadi bagian bagi kita yang percaya akan firman-Nya, yang mengasihi firman-Nya, yang menghargai firman-Nya. Amin. Haleluya, yang menyimpan firman-Nya di hati kita, bahkan di lubuk hati kita. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Mungkin sederhana firman Tuhan pagi hari ini, tapi kiranya Roh Kudus Engkau bekerja bersama-sama firman-Mu, berbicara kepada kami setiap saat. Bagaimana kami harus mawas diri, kami harus perhatikan baik-baik. Tidak kebetulan firman Allah datang begitu keras pagi hari ini. Orang yang menghina firman Allah, orang yang tidak mengindahkan firman Allah, akibatnya fatal. Tuhan,
Kalau ada di antara kami yang sudah mulai mungkin bosan dengan firman Allah, ampuni, ingatkan kembali untuk bertobat dan minta pengampunan kepada Dia, supaya mulai kembali bersemi hati yang cinta akan firman Allah. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu, siapapun yang sudah mendengar firman Allah pagi hari ini, berkati mereka, berkati mereka. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau juga berkati setiap umat-Mu yang ada di rumah masing-masing, yang saat ini mungkin ada yang sedang sakit. Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Ada yang sedang kesukaran keuangan, perekonomian yang begitu mungkin sedang dialami dalam keadaan yang tidak baik. Oh Tuhan, omset-omset yang belum terpenuhi. Tuhan, penghasilan-penghasilan yang belum terpenuhi. Ada kekurangan-kekurangan, Engkau tolong cukupkan mereka. Ada yang saat ini juga mungkin sedang minus, Tuhan, Engkau nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Yesus. Orang yang mencintai firman Allah, orang yang suka merenungkan firman Allah siang dan malam. Haleluya. Dia akan seperti pohon yang dekat dengan aliran air. Haleluya. Yang dikatakan apa saja yang dikerjakan akan berhasil. Di dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Baik juga Tuhan, hamba juga berdoa kalau ada yang sedang mengalami persoalan rumah tangga, mengalami masalah-masalah dalam pelayanan, dalam sekolah, apapun yang mereka sedang alami, di dalam nama Yesus, tolong mereka Tuhan. Tolong Bapak, apapun yang mereka alami dalam masalah-masalah, mungkin ada orang yang merugikan, orang yang oh Tuhan memfitnah, merusak usahanya. Di dalam nama Yesus Engkau pulihkan keadaannya. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba juga berdoa bagi jemaat yang sudah banyak umur, yang saat ini sedang ada di rumah, sedang beribadah di rumah. Tuhan, Engkau berikan mereka kesehatan, jagai siang dan malam di dalam nama Yesus, sehingga mereka sehat dan dilindungi oleh Allah. Anak-anak sekolah minggu, Engkau juga lindungi anak-anak balita. Tuhan, jagai mereka. Kalau ada yang terpaksa harus sekolah, Engkau kiranya lindungi mereka dalam keadaan di sekolah. Tuhan, jagai di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Ibu-ibu yang sedang mengandung bayi bersama ibunya sehat, Engkau tolong mereka semua. Pada waktu melahirkan juga ditolong oleh Allah di dalam nama Yesus. Kalau ada keluarga yang sedang menantikan keturunan dari Tuhan, di dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan buka rahimnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa kalau ada yang sedang berulang tahun, jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, kiranya mereka boleh disertai oleh Allah, diberi umur panjang, diberi kesehatan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Allah ada di atas mereka semua. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Apapun keadaan negara kami Tuhan, dengan adanya wabah virus ini, banyak dampak yang dirasakan oleh bangsa Indonesia. Baik perekonomian, banyak orang-orang yang sedang membutuhkan pekerjaan, orang-orang yang kekurangan, ada yang sedang sakit, apapun yang mereka alami. Tuhan, pulihkan negara kami, pulihkan Indonesia. Engkau tolong di dalam nama Yesus. Baik juga dari Bapak Presiden, wakil dan seluruh aparat negara, biarlah mereka juga diberikan hikmat oleh Allah. Terima kasih Tuhan, para dokter, tim kesehatan, suster yang saat ini sedang bekerja keras. Tuhan tolong lindungi mereka semua di dalam nama Yesus.
hamba-hamba Tuhan, keluarga-keluarga hamba Tuhan, jemaat-jemaat di seluruh bumi ini. Mereka semua dilindungi, dijaga oleh Allah. Khususnya kami berdoa untuk bangsa Indonesia, biarlah mereka boleh juga melihat mujizat dari Tuhan. Bahkan mereka juga boleh rasakan, oh Tuhan, bagaimana Yesus ada di hati mereka. Sehingga mereka boleh membuka hati dan mereka juga boleh percaya kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik. Tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Allah. Baik mereka yang sudah mengembalikan perpuluhan, yang memperhatikan pastori, donatur-donatur yang sudah, oh Tuhan, berkorban untuk pekerjaan Allah di tempat ini. Engkau tidak pernah tutup mata. Engkau sanggup membuka tingkap langit, memberkati mereka kembali. Berkati mereka di dalam nama Yesus. Jemaat yang sedang keluar kota, baik Bapak Freddy yang ke Kalimantan dan sekitarnya, Tuhan juga lindungi dia di mana dia berada, jagai, pagari, jauhkan dari penyakit, mara bahaya, kecelakaan apapun, sehingga kembali pada keluarganya dengan keadaan selamat, sehat, diberkati oleh Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik yang sudah melayani pagi ini. Siapapun dia, diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, bahkan bimbingan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus, sampai selama-lamanya boleh kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan.